Di sesi ini kita akan memperlihatkan yaitu 6 buah mandau yang ukuran yang umum, yaitu tinggi bilah, panjang bilahnya 40-an sampai ke atas panjang bilah. Nah, kemudian ditambah dengan 3 mandau mini, yaitu antara ukuran 28 sampai ukuran 35 dan ke atasnya sedikit. Nah, jadi mandau ini langsung saja kita perlihatkan ke saudara kita. Nah, pertama akan kita perlihatkan yaitu mandau tipe ulu baleng. Kebetulan mandau ulu baleng ini tanduk nih. Nah, ini tanduk ukirannya juga bagus. Nah, kemudian sudah ada tandanya juga di sini. Nah, ini diukir juga tuh. Ada kilau 2. Nah, kemudian di sini polos, terus ada ukiran di sini. Ini ada manik merah di sini. Nah, jadi mandau ini elegan sekali, itu bisa dilihat. Cukup gagah nih. Kita akan melihat bilahnya. Nah, kemarin sudah direview juga mandau ini. Sekali ini kita mereview lagi mandau ini biar lebih jelas untuk saudara kita di mana saja. Ini panjang sekitar 49 cm. Mandau ini cukup elegan dan dipastikan saudara kita ketika memilikinya pasti akan memuaskan, karena mandau ini cukup rapi sekali tuh. Bisa dilihat. Nah, jadi batang padinya ini juga lurus. Ini lurus. Nah, kemudian di sini juga rapi, ada bagian ukiran juga di sini, ini tangkalan ukiran nih di sini. Tuh. Nah, ini bagian tangkalan ukiran. Nah, kemudian di atas sininya juga. Nah, tuh berukir seperti ini cantik sekali. Bisa dilihat. Bagian atas cantik sekali itu. Nah, kemudian bagian kolong atau bagian teban juga ini rapi sekali ini. Nah, ini juga rapi sekali ini. Bagian yang terkena asah, nah ini juga rapi sekali itu. Bisa dilihat. Nah, tuh. Nggak ada sama sekali celah jika sumpamanya terasa ke sini atau bergelombang juga enggak. Nah, ini adalah the best bilah tempilan. Nah, the best bilah tempilan yang cukup mumpuni. Nah, ini juga rapi itu. Nah, ini dimaharkan buat semua saudara kita di mana saja berada. Nah, jadi ada kemarin juga saudara kita bertanya, apakah semua mandau itu sama, Empu? Enggak. Semua mandau tidak sama. Ya, kalau kita adalah tempilan. Ya, buatan kita memang kata umum dimanapun, bila seperti yang ada ini adalah mandau itu kata umum, tetapi tetap ada pembedanya. Kita punya mandau tempilan, kita ada kolongnya, ada teban, ada batang padi. Antara yang terasa dan tidak terasa itu lain tempat. Seperti itu. Dan ini sangat rapi sekali serta detail mandaunya. Ini detail tuh. Putihnya juga bukan putih polesan karena dikerum, karena dicampur dengan alat sesuatu hal yang supaya kelihatan putih gitu. Enggak, ini benar-benar terasa oleh batu asah, batu diamond juga boleh, terasa oleh batu gunung atau terasa oleh batu sungai. Nah, ini mandaunya ini terasa langsung di batu sungai, benar-benar diasah, bukan polesan. Putihnya seperti itu. Nah, ini mandau. Nah, ini dimaharkan ke saudara kita di mana saja berada untuk seluruh Indonesia tuh. Panjangnya sudah Empu kasih Empu kasih tahu tadi 49 lebih tuh. Nah, bagian belakangnya juga. Nah,
Nah ini juga ada pisaunya, juga ada ininya nih. Tuh. Ini the best. Nah, mandaunya dimaharkan buat semua saudara kita. Kemudian kembali lagi Empu mereview, ini ada mandau tipe kemau, akar ulin. Nah ini juga luar biasa nih tuh. Panjang bilah panjang bilah 52 cm tuh. Ini 52 cm panjangnya tuh. 52 cm. Setelah itu mandau kerja. Nah, tuh. Nah, ini juga bebaret. Nah, kelihatan baretnya tuh. Gerugangnya bebaret. Nah. Seperti belang harimau. Ini tuh bilahnya. Panjang bilah 42 cm,5. Nah ini 42 cm,5 panjang bilahnya tuh. Setelah itu ada mandau mini hulu tungur yang berkelas juga, Empu tampilkan di sini. Nah ini tungur mini berkelas tuh. Kali belawitnya tuh, karena pisaunya juga. Nah tuh. Panjang bilah kalau tak salah ini 36 cm, 37 cm. Ini panjang bilah 37 cm itu. Tuh. 37 cm. Kemudian tungur mini yang kedua. Nah ini nah ini brokir tuh. Nah ini bilahnya, panjang bilah 35 cm tuh. Ini 35 cm. Kemudian ini ada juga yang kecil nih. Ini lebih pendek lagi mandaunya tuh. Nah nih bilahnya. Ini panjang bilah 28 cm,5. Ini 28 cm,5 panjang bilah mandaunya. Nah jadi inilah 6 mandau yang dimaharkan, mandau yang berkualitas, mandau yang mumpuni, dan mandau-mandau yang ada ini tentunya hanya dari tempat kita, buatan dari tempat kita, tidak ada di tempat lainnya. Walau seandainya ada saudara kita bilang ada Empu di tempat lainnya, enggak ya, karena tempat lain itu meniru punya kita. Kebanyakan saudara kita yang meniru gaya atau desain punya kita, tapi itu tidak masalah ya. Kenapa tidak masalah? Semua orang boleh menirunya, karena
yang namanya mandau ini, kalau kita suka dengan karya orang lain, kalau kita senang ya itu sah-sah saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah seperti itu. Jadi empu tidak membahas atau melarang siapapun untuk meniru karya kita, karena karya kita ini adalah karya memang khas Dayak Benua seperti itu. Bahkan Bentian juga sama dengan kita, khasnya juga kurang lebih. Tonjoy juga sama dengan kita seperti itu. Untuk basicnya, tradisinya sama kita. Nah, untuk di Samarinda di kota Samarinda membawa tipe mandau khas seperti ini, Dayak Benua, itu adalah memang saya Empu Glol yang memperkenalkannya untuk seluruh Indonesia. Waktu di zaman itu mandau ini tidak dikenal oleh saudara kita, tetapi mandau dari lainnya. Nah, dan syukurlah pada saat ini ternyata mandau tempilan Dayak Benua mendapat tempat di hati saudara kita untuk seluruh Indonesia. Bahkan banyak pengrajin mandau yang ada, Empu tidak menyebutkan, mencoba berusaha mengikuti tipe atau karya yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bagi semua saudara kita yang mengikuti tipe kita buat, tetap memperhatikan apa yang menjadi patokan daripada bilah atau bentuk ketempilan seperti apa. Karena tempilan ini tidaklah sama dengan mandau pada umumnya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang ku sampaikan di konten yang ada, silahkan diperhatikan benar-benar buat semua saudara kita ketika ingin membuat bilah ataupun mandau tempilan secara utuh. Apalagi seumpamanya itu diperjualbelikan atau dimaharkan ke saudara kita di seluruh Indonesia. Empu harap tetap siapapun yang membuatnya, ketika itu membawa kata tempilan, ketika itu membawa nama khas Dayak Benua, tetap harus memperhatikan estetika daripada mandau yang ada. Seperti itu, jangan mandau tidak diperhatikan estetikanya seperti patokan yang pernah Empu sampaikan. Nah, karena mandau tempilan memang harus seperti itu. Itu kerapian daripada mandau tempilan dari bilah dan lainnya itu adalah yang luar biasa. Seperti itu, estetikanya sangat diperhatikan, apalagi mandau yang berkelas. Karena mandau ini untuk tempilan memang dari harga mahar dari paling standar untuk tempilan buatan kita Empu Glol di Samarinda, di Karangpaci. Empu tinggal di Karangpaci, Jalan M Said. Itu standarnya adalah 4 juta kalau untuk tempilan. Kalau di bawah 4 juta nggak ada tempilan di bawah 4 juta khusus buatan kita dari sini. Seperti itu. Tapi Empu ada yang di bawah 4 juta, Empu ya buatan yang lain, saudara kita yang lain. Itu kalau dari buatan Empu yang memang benar-benar tampilan itu standarnya adalah 4 juta untuk mandau yang besar. Tetapi mandau yang kecil yang ukuran 28, 35, nah, kemudian di atas 35 itu mempunyai harga masing-masing, melihat daripada bentuk dan tipe yang ada. Seperti itu. Jadi kalau mandau besar tampilan buatan dari tempat bulu dari 4 juta bahkan sampai ke atas-atas seperti itu. Semakin maharnya tinggi, semakin the best dan berkelaslah mandau tersebut. Seperti itu, mengikuti pemaharan yang ada. Mana mungkin mahar yang lebih tinggi sama dengan mahar yang di bawahnya, itu tidak mungkin kalau buatan mahar kita dari sini. Makanya itu ada saudara kita mengatakan mandau itu sama saja. Enggak bisa sama. Saya Empu beli mandau harga 250.000, Empu ke tempatku mahal. Ya bawa mandau Anda ke sini 250.000. Kita bandingkan. Ya. 250.000 dengan mandau yang maharnya 10 juta. Apakah sama? Terkecuali mata Anda yang enggak
pas melihatnya, ya. Terkecuali mata Anda yang konslet seperti itu, maka Anda tidak bisa membedakan mandau yang maharnya 4 juta dengan mandau yang maharnya 250.000. Ini secara logika seperti itu. Nah, kalau seandainya ada saudaraku memang sama saja ya, terserah Anda. Nah, ya, terserah. Nah, itu. Yang dipastikan mandau maharnya dari Rp150.000 sampai Rp250.000 sampai Rp500.000 bahkan 1 jutaan, itu dipastikan adalah mandau souvenir cenderamata, ya, atau mandau kontemporer, kebanyakan seperti itu. Nah, apakah mandau kontemporer atau cenderamata ini sama, Ampu? Ya sama, sama-sama mandau. Dan itu juga boleh dibuat khusus kenang-kenangan bagi saudara kita yang pas-pasan kepingin oleh-oleh cenderamata mandau, maka dia akan membeli mahar tersebut. Apakah mandau ini sama dengan mandau yang Ampu buat? Nggak sama. Yang kita buat ini ori, pakem, bernilai estetika tinggi, sesuai apa yang kita pakai, seperti itu. Dan mandau yang kita buat ini bisa dipakai di lapangan dalam kegiatan apapun. Nggak ada mandau kita sumpamanya bisa potong kayu tapi nggak bisa nyembelih hewan kurban, bisa nyembelih hewan kurban tapi nggak bisa motong tulang. Nggak mungkin. Semua mandau kita yang kita tampilkan itu multifungsi, seperti itu. Semuanya bisa kita lakukan. Bisa melakukan itu tapi nggak bisa potong bambu, nggak mungkin. Nah, ya. Kalau seumpamanya nggak bisa, berarti ini bukan mandau beneran. Nah, ya. Dan mandau yang kita buat ini bukan putihnya polesan, hasil dari krum, seperti krum motor, segala yang macam-macam, tegi motor dan lain warna putih seperti itu. Kan ada mandau-mandau souvenir yang seperti itu. Itu nggak sama dengan kita buat. Supaya bisa dipahami, mungkin detail masalah mandau ini sudah pernah Ampu sampaikan beberapa tahun yang lalu. Konten Ampu ini saja mungkin sekitar sekarang ini 1000 lebih ini. Ya, mengulas tentang masalah mandau. Ampu bersyukur saudara kita yang ada seluruh Indonesia, terutama pencinta mandau tempilan, itu sudah mengerti membedakan apa ada yang dimaksud dengan mandau tempilan dan yang lain tempilan. Karena tidak bisa kita sebut semua mandau itu mandau tempilan, nggak bisa. Bahasa tempilan itu bahasa benua, ya, bukan bahasa Dayak yang lainnya. Bahasa Dayak lainnya nggak ada yang disebut tempilan, ya. Ada Ampu Tongjoi juga disebut tempilan. Nah, itu satu kelompok dengan benua. Bentian juga nyebut tempilan, ya, karena memang satu kelompok dengan benua, itu satu aliran, seperti itu. Hanya suku ini yang ada sebutan tempilan. Bagaimana dengan Teboyat? Tempilan juga sama, benua dengan Teboyat itu bahasanya sama, seperti itu. Nah, itu biar dipahami. Nah, kalau sumpamanya ada dari saudara kita Dayak lainnya mengatakan bahwa itu tempilan juga, dipastikan itu bukan. Saya berani mengatakan bukan. Terkecuali mandaunya yang dia buat sama dengan mandau kita. Sumpamanya saudara kita Dayak lain membuat mandau tipe Dayak benua. Nah, itu Lamet Bauk, Hulu Tunggur, terus Hulu Kemau. Kemudian beliau mengatakan ini mandau tempilan. Itu benar, khas Dayak benua. Itu, tapi saya dari suku ini membuatnya. Nggak ada masalah kok, siapapun boleh membuat. Seperti itu, saya membuat mandau suku Dayak lainnya, nggak ada masalah. Seperti itu. Tetapi penggunaan kata tempilan itu adalah penggunaan yang hanya satu ditujukan kepada mandau benua, bukan tampilan. Kata A dengan E. Kalau tampilan itu bisa dipakai oleh mandau manapun, mandau tampilan, mandau untuk tampil, untuk penampilan, hiasan. Tapi kalau mandau tempilan pakai E, tempilan itu adalah mandau khas dan mandau yang memang berkualitas tingkat tinggi, bukan mandau penampilan, tetapi mandau yang benar-benar ori, yang benar-benar kita pakai, seperti itu. Tetap seperti biasa,
apa yang ku sampaikan ini tidak memojokkan, menyudutkan siapapun saudara kita. Ini berdasarkan sesuatu hal yang fakta yang ku sampaikan tentang masalah tempilan. Seperti itu. Itu Dayak Benua. Oke, hanya itu saja yang dapat ku sampaikan. Sekian dan terima kasih serta tabik selalu untuk kita semua. Salam.